Oke, baik semuanya. Setelah kalian kemarin mencoba praktikum, nah sekarang kita akan menjelaskan sedikit teori mengenai super global variable dan juga session. Nah, mungkin kalau di teori ada cookies sedikit. Jadi, materi bahasanya yang pertama kita akan membahas perbedaan session dengan cookies. Lalu nanti kita akan mencoba atau menjelaskan sedikit mengenai super global variable. Nah, yang pertama ada session dan juga cookies. Nah, seperti yang telah kalian coba, jadi perbedaan session itu terletak di sisi server. Sedangkan cookies itu tersimpan di masing-masing web client si user gitu ya. Perbedaan yang paling terlihat hanya di situ. Nah, kalau kita coba next, pengertian dari cookies itu merupakan file berukuran kecil yang disimpan pada komputer klien. Nah, cookies juga biasanya digunakan untuk menyimpan data sederhana khusus untuk klien dan sebuah website dan dapat diakses oleh web server maupun klien. Nah, berfungsi untuk menyimpan data dalam bentuk variabel gitu. Nah, kegunaan cookies itu sendiri biasanya untuk mendetermine if are you login atau tidak. Untuk menyimpan search story atau search pencarian atau pencarian. Lalu ini kalau kalian biasanya masuk ke halaman website lalu ada yang disetujui agar bisa next, nah nanti juga disimpan di cookies. Lalu untuk menyimpan halaman terakhir web yang kalian kunjungi itu nanti disimpan di cookies juga. Jadi sudah sering digunakan untuk menyimpan warna, text size dan lain-lain. Nah, itu cookies. Jadi biasanya untuk menyimpan history yang ada di web browser itu disimpannya di cookies. Nah, nanti untuk penggunaan cookies, ini cookies name apa, nama cookiesnya, cookies value, lalu nanti waktunya disimpan berapa lama. Contohnya ini hitungan detik. Nah, ketika dicari nanti kita simpan di mana? Oh, username-nya apa? Namanya username, isi dari username apa? Yaitu localhost. Webnya apa? Localhost. Ya. Jadi semuanya di cookies. Nah, ini untuk cara menampilkan cookiesnya. Pakai $_cookie, nama cookie name-nya. Lalu selanjutnya yang paling sering digunakan adalah season. Nah, perbedaannya tadi kalau season hanya disimpan pada sesi server. Berfungsi untuk menyimpan data pada variabel untuk digunakan pada halaman web yang berbeda. Nah, untuk menggunakan season, kita harus membuka atau memanggil sebuah function namanya season_start. Dan untuk si data seasonnya tersendiri disimpan di variabel atau variabel dengan nama tertentu dan nanti dipanggilnya $_season. Nah, ini contohnya season start. Nah, biasanya season itu untuk menyimpan username dan password ketika kita login. Nah, nanti kalau pindah halaman pengecekannya dia sudah login atau belum disimpannya di season. Nanti season nama seasonnya apa, isinya apa. Season nama seasonnya apa, isinya apa. Nah, password mungkin nggak usah disimpan ya, cukup username-nya saja. Contohnya seperti ini, season start, season username. Nah, tadi kan kita nyimpan seperti ini. Nah, kalau mau pindah-pindah halaman, kita cukup panggil season start-nya. Lalu season username. Lalu ada super global variable. Nah, ada get, ada post. Nah, seperti yang kita sudah pelajari di materi form, super global variable atau metode sebuah form, itu ada dua, ada get, ada post. Nah, kalau yang muncul seperti ini metodenya adalah get. Kalau metodenya get, dia akan muncul di URL, sedangkan post dia akan di hidden. Nah, nanti untuk memanggilnya atau menampilkannya, kita pakai variabel namanya $_get. Nanti sama seperti season, tinggal panggil. Ini apa? Itu perbedaan get dan post. Nah, contohnya yang kemarin di praktek. Dari praktek mana? Nah, ini ya.
sini kalian sudah belajar bahwa buat form tuh seperti ini metodenya get. Actionnya kosong berarti dia akan memanggil halaman itu sendiri. Jadi ketika dicek if set ini untuk ngecek apakah datanya ada atau tidak, gitu ya. Sorry. Nah, datanya ada atau tidak. If is set get username, jika data username ada dan passwordnya juga ada karena ada for factor n, berarti dua-duanya harus true, maka kita bisa memunculkan. Nah, contoh seperti ini, kita masukkan tes, kata sandinya di hidden, kita pakai metodenya get, name-nya username-nya muncul, tapi passwordnya juga muncul. Nah, ini bahayanya kalau kita get tapi ada password tapi pakainya get, walaupun kita hidden di formnya dia akan muncul di URL-nya. Nah, nanti ketika dicetak akan muncul seperti bawah. Lalu untuk post pun sama, tinggal ganti ini post. Gak bisa kalau ininya get dipanggil sama post gitu, karena ini menyesuaikan si metodenya. Tuh, itu sama gitu ya. Ini tugasnya, kalian coba gimana caranya muncul seperti ini. Tuh, nah, ini untuk season. Contohnya kita membuat file login pakai metodenya post. Gitu. Ini sama kayak if kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, kalau misal kalian bikin if tapi di dalamnya ada HTML, biar Rapi bisa tulis seperti ini. Jadi file HTML-nya tidak perlu dimasukkan ke dalam echo gitu kan. Karena kalau kita masukkan form di dalam tag PHP, berarti kita harus pakai echo satu-satu. Echo apa? Nah, solusinya seperti ini. If kurung kurawal buka, else kurung kurawal tutup, seterusnya. Nah, untuk mengganti kurung kurawal buka biar gak pusing pakai titik dua NI juga boleh. Ini untuk seasonnya, jika ada isinya maka munculkan isinya. Season start, Anda telah login, mau kemari mau logout. Tapi ketika si idenya belum terisi, maka harus isi username dan password. Ini season start, if reset ya, maka dia akan nge-redirect. Itu saja paling yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.